Selamat datang di channel Pak Guru Fitrah, dedikasi untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Fitrah, dedikasi untuk bangsa. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai otonomi daerah atau OTODA. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri dan berdaya untuk membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya. Dari pengertian ini, kita bisa memiliki pemahaman bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dengan adanya otonomi daerah ini diambil alih oleh pemerintah daerah. Tentu pengambilan tersebut tidak secara seluruh, namun sebagian tugas dari pemerintah pusat telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat kemajuan di daerah tersebut. Apa yang menjadi latar belakang sehingga diberlakukannya otonomi daerah? Ada 3 yang menjadi latar belakang sehingga otonomi daerah ini diberlakukan. Pertama, itu Jakarta sentris. Yang kedua, perimbangan keuangan tidak adil dan kesenjangan sosial antara daerah. Jadi sebelum berlakunya otonomi daerah ini atau masih berlakunya sistem sentralisasi pada era Orde Baru dan era Orde Lama, yakni pada masa pemerintahan Soeharto dan Soekarno, terlihat jelas ketimpangan yang berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Bahkan pulau yang ada di dekat dengan ibu kota, perkembangannya itu jauh lebih pesat ketimbang daerah yang jauh dari ibu kota, sehingga dilakukan perombakan sistem pengelolaan pemerintahan dari sentralisasi menjadi sistem yang dikenal dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Nah, 3 inilah yang menjadi latar belakang sehingga diberlakunya otonomi daerah. Apa tujuan dan prinsip otonomi daerah? Tujuannya adalah mencegah pemusatan kekuasaan. Yang kedua, terciptanya pemerintah yang efisien. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat. 3 inilah yang menjadi tujuan sehingga otonomi daerah ini diberlakukan. Yang pertama itu, kekuasaan itu tidak lagi terpusat di satu kekuasaan, namun kekuasaan itu telah dibagi-bagi. Ambil contoh, kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif itu juga akan dijalankan oleh pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah, yakni gubernur, wali kota, dan bupati. Yang kedua, dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan pemerintah itu yang efisien. Artinya masalah-masalah yang terjadi di daerah itu cepat terselesaikan. Tidak perlu lagi menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Yang ketiga, adanya partisipasi masyarakat. Prinsip dari otonomi daerah ini adalah yang pertama, terciptanya efisiensi dan efektivitas sarana pendidikan politik, persiapan karir politik, menciptakan stabilitas politik, menciptakan kesetaraan politik, dan akuntabilitas publik yang bertanggung jawab. Nah, inilah prinsip dari OTODA. Kita lihat
aturan yang berlaku selama perkembangan otoda tersebut. Ada banyak aturan yang lahir, kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang keuangan pusat dan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, inilah landasan hukum sehingga diberlakukannya sistem otonomi daerah. Kemudian model seperti apa yang digunakan di dalam otonomi daerah itu dikenal dengan model desentralisasi. Apa itu model desentralisasi? Adalah suatu pola penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Nah, ini. Jadi sistem yang digunakan atau model yang digunakan dalam otonomi daerah itu dikenal dengan model desentralisasi. Pelimpahan wewenang, di mana sebagian wewenang dari pemerintah pusat itu dijalankan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada lagi model yang lain yang dikemukakan oleh Rodinelli yang dikenal dengan desentralisasi model Rodinelli. Nah, yang dimana terbagi atas 4 bagian Yang pertama dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang kepada gubernur dan instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi ini kemudian dibagi-bagi sesuai dengan jobnya masing-masing. Kalau pusat ke daerah itu disebut dengan dekonsentrasi menurut model Rodinelli. Kemudian ada delegasi, yaitu pelimpahan pengambilan keputusan dan wewenang kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung di bawah pengawasan pemerintah pusat. Kemudian devolusi, ada transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah. Dan privatisasi, ada tindakan pemberian wewenang dari pemerintah kepada badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat. Nah, inilah istilah-istilah yang bisa ditemukan di dalam sistem otonomi daerah yang muncul, berbagai istilah muncul yang pada intinya bahwa daerah sudah punya kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Nah, kemudian kita lihat ketika ada pembagian kekuasaan tersebut, maka kita akan bisa melihat apa saja yang menjadi urusan pemerintah pusat dan apa saja yang menjadi urusan pemerintah daerah. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang tahun 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, urusan pemerintah dibagi menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Untuk urusan pemerintah pusat itu mengatur politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal nasional. Inilah yang menjadi tugas pemerintah pusat. Nah, kemudian pemerintah daerah selain yang diatur oleh pemerintah pusat itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Demikianlah video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat para peserta didik dimanapun Anda berada, yang sedang duduk di SMA, SMK, Madrasah Aliyah, maupun yang sedang duduk SMP. Semoga ilmu yang Pak Guru Fitra berikan ini dapat memberikan informasi baru, dapat memberikan ilmu pengetahuan baru terkait otonomi daerah. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah nonton Pak Guru Fitrah. Jangan lupa subscribe ya.